Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga dapat belajar ataupun mempelajari topik-topik tertentu. Kemudian selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Topik kita kali ini adalah mengenai urgensi ilmu dalam hidup dan kehidupan ini. Kita menyadari bahwa ilmu atau ilmu pengetahuan itu sangat penting dalam hidup dan kehidupan ini. Kalau kita mempunyai banyak ilmu, maka kita akan bisa berbuat sesuatu. Kalau kita tidak punya ilmu, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita bisa menyaksikan bahwa orang-orang yang menguasai teknologi akan mudah menghasilkan barang-barang teknologi seperti pesawat terbang, mobil, kapal laut, kereta api, dan sebagainya. Orang yang mempunyai ilmu tentang keagamaan tentu akan lebih mudah dia berusaha untuk bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilmu, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita mau sholat, kalau kita tidak tahu cara sholat, tentu tidak bisa kita melaksanakan sholat. Justru itu kita harus belajar bagaimana caranya melaksanakan sholat. Itu menyangkut ilmu agama. Kalau kita ingin berbisnis, maka kita harus menuntut ilmu ekonomi atau ilmu bisnis. Kalau kita ingin menjadi ahli bahasa, maka kita harus mempelajari bahasa atau berbagai-bagai bahasa yang ada di dunia ini. Kalau kita ingin maju dalam bidang teknologi, kita harus belajar mengenai ilmu teknik. Begitulah kira-kira. Dan termasuk juga mengenai dokter kesehatan ya. Kalau kita ingin menjadi dokter, tentu harus belajar mengenai ilmu kesehatan. Justru itu di dalam agama kita ada beberapa peribahasa ataupun juga hadis yang menjelaskan tentang menuntut ilmu ini. Pertama adalah utlubul ilma walau bisin. Ini sangat masyhur ini kalau di pesantren atau madrasah. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina sekalipun. Ya. Maksudnya walau jauh sekalipun dari tempat tinggal kita, kita disuruh menuntut ilmu. Utlubul ilma walau bisin. Satu lagi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi kita dianjurkan, disuruh untuk belajar dari kecil, dari buayan, masih digendong lagi, sampai ke liang lahat. Artinya sampai kita mati ya. Jadi kalau mati tentu tidak lagi menuntut ilmu. Jadi artinya bahwa kita menuntut ilmu itu dari kecil, seumur hidup. Walaupun sudah tua juga belajar, ya, belajar menuntut ilmu. Kemudian ada lagi satu lagi di sini. Barang siapa ingin bahagia di dunia, haruslah dengan ilmu. Barang siapa ingin hidup di akhirat bahagia, haruslah dengan ilmu. Barang siapa ingin hidup bahagia di dunia dan akhirat, maka harus jugalah dengan ilmu. Man aradad dunya ma'amfalahi bil ilmi. Wa man aradal akhirah ma'amfalahi bil ilmi. Wa man aradahuma ma'amfalahi bil ilmi.
Ada yang mengatakan ini memang adalah hadis daif. Tapi walaupun hadis daif, saya rasa dilihat dari kontennya, ini nggak salah ini kita pedomani ini. Kalau kita ingin hidup bahagia di dunia, memang haruslah dengan ilmu. Itu kan suatu kenyataan. Begitu juga kalau kita ingin hidup bahagia di akhirat, harus juga dengan ilmu. Dan apalagi kita ingin hidup di dunia dan akhirat, kedua-duanya juga haruslah dengan ilmu. Jadi saya rasa ini nggak salah ini, walaupun katanya ini adalah hadis daif. Jadi menuntut ilmu itu adalah wajib, ya. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Cuma ada dua pembagiannya. Ada yang namanya fardu ain, ada yang fardu kifayah. Yang dimaksud dengan fardu ain artinya kewajiban itu berlaku bagi setiap orang. Sedangkan fardu kifayah berlaku boleh beberapa orang saja. Jadi artinya kalau ada orang sudah melakukannya, maka orang lain tak perlu melakukannya lagi. Ya, jadi contoh yang fardu ain ini adalah menuntut ilmu agama, ya. Jadi kita yang beragama Islam, kita harus menuntut ilmu agama Islam. Sebab kalau tidak kita pahami mengenai agama Islam, tidak kita pelajari tentang agama Islam, maka kita tidak bisa menjalankan agama Islam itu dengan benar. Ya, jadi kita tidak bisa menjalankan dengan benar. Sebab tidak bisa agama ini dijalankan tanpa ilmu agama. Ya, tanpa pengetahuan. Tanpa pengetahuan kita tidak bisa mengerjakan apa-apa. Sedangkan ilmu yang lain, ya, misalnya ilmu kedokteran, itu fardu kifayah. Kalau ada pula nanti saudara kita atau orang lain belajar ilmu kedokteran, maka kita tidak wajib lagi. Kemudian ilmu ekonomi, ilmu hukum, ya, ilmu sosial, ya, ilmu politik, ilmu pertanian, ilmu teknik, dan sebagainya itu. Itu semua adalah termasuk fardu kifayah. Jadi kita boleh yang mana kita pilih sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan bakat dan minat. Ini jadi memilih ilmu yang akan kita pelajari ini haruslah sesuai dengan minat dan bakat kita. Jadi jangan sesuai dengan keinginan orang lain. Jadi kalau kata orang lain nanti kau cocok belajar ini, kita lihat ke diri kita apakah memang kita berminat dan apakah bahwa itu juga bakat kita. Ya. Nah, yang penting kita jangan salah pilih. Kalau salah pilih nanti bisa artinya nanti bisa mendapat jalan buntu atau tidak berhasil, tidak sukses. Kemudian syarat menuntut ilmu itu adalah tidak macam-macam sebetulnya. Yaitu pertama rajin. Jadi rajin kita membaca buku. Kemudian jujur, ya. Jadi dalam menuntut ilmu pun perlu kejujuran. Jadi kalau ujian misalnya jangan nyontek. Kemudian giat dan tekun, ya. Giat dan tekun artinya kita memang betul-betul serius, tekun untuk menuntut ilmu itu. Karena tidak ada ilmu yang itu mudah. Ya. Tidak semuanya mudah. Ada juga yang mudah, tapi juga ada yang susah. Dan diperlukan kesabaran. Jadi kita harus sabar juga menuntut ilmu ini. Karena memang menuntut ilmu ini tidaklah mudah, ya. Jadi perlu kesabaran kita, ya. Kemudian kita harus rajin membaca buku-buku bacaan, ya. Membaca buku-buku. Apakah buku yang dipelajari di sekolah atau buku-buku yang misalnya bacaan-bacaan di rumah, ya, yang tidak dipelajari di sekolah tapi ada buku-buku nanti untuk keperluan umum, ya. Itu bisa dipelajari sesuai dengan minat dan bakat kita. Kemudian kita belajar ke guru. Jadi
belajar menuntut ilmu itu juga harus ada gurunya ya. Jadi guru ya. Bisa juga nggak jadi punya guru pun bisa itu belajar mandiri atau autodidak ya. Kalau kita belajar sendiri tidak punya guru namanya autodidak, tapi tidak dapat ijazah ya. Jadi kalau kita mau mendapatkan ijazah, sertifikat, tanda kelulusan, maka haruslah kita menuntut ilmu itu di sekolah-sekolah yang formal, mulai dari sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertama, kemudian sekolah menengah atas atau sekolah lanjutan, kemudian perguruan tinggi. Di perguruan tinggi pun nanti ada jenjang pendidikannya. Ada jenjang pendidikan diploma untuk mendapatkan tenaga-tenaga terampil. Jadi nanti ada D1, diploma 1, 1 tahun, D2, diploma 2, D3, diploma 3, D4, diploma 4, 4 tahun ya. Jadi itu diploma. Diploma ini menghasilkan manusia-manusia yang mempunyai keterampilan untuk memproduksi atau untuk membuat sesuatu. Kemudian di samping diploma ada yang program kesarjanaan ya, sarjana strata 1, S1, strata 2, S2, strata 3, S3. Ini yang harus kita ikuti sesuai dengan keinginan kita ya, sampai mana bakat kita. Jadi untuk itu kita harus memilih ya, memilih ilmu yang akan kita pelajari, kecuali ilmu agama. Kalau ilmu agama memang kita wajib menuntut ilmu agama sesuai dengan porsinya. Artinya sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau untuk diamalkan saja, misalnya sholat, kita belajar sholat. Ya, kalau misalnya mengenai puasa, kita belajar bagaimana cara puasa. Begitu juga mengenai haji, macam mana belajar naik haji. Zakat juga kita belajar ke guru nanti bagaimana cara mengeluarkan zakat. Ya. Tapi kalau mau jadi guru agama tuh harus lebih dari itu lagi. Haruslah sekolah nanti ke sekolah madrasah atau pesantren, kemudian ke sekolah-sekolah institut keagamaan, misalnya IAIN, Institut Agama Islam Negeri, atau ke perguruan-perguruan tinggi keagamaan lainnya. Jadi saya menyarankan supaya kita semua ya mau belajar tanpa kecuali, kalau tidak ingin ketinggalan ya. Saya yakin bahwa kalian tidak ingin ketinggalan seperti yang ada di sekeliling kalian yang malas sekolah mau jadi apa dia ya, yang nggak mau belajar jadi apa. Jadi pertama harus mau sekolah, kedua harus mau belajar. Kalaupun sudah sekolah di SD misalnya, SMP, tapi nggak belajar, tentu hasilnya pun nanti tidak bagus. Jadi kita sekolah tamatan SD ya, tamatan sekolah dasar, kita harus menguasai ilmu yang diajarkan di sekolah dasar. Misalnya membaca ya, sekolah dasar kan pelajaran dasarnya membaca, menulis, berhitung ya, dan ilmu-ilmu lainnya. Nanti baru ke yang lebih tinggi lagi, belajar yang lebih tinggi lagi mengenai ilmu-ilmu tertentu ya, misalnya IPA ya. IPA itu adalah ilmu pengetahuan alam. Untuk jurusan yang belajar mengenai nanti pelajarannya adalah matematik, pelajarannya fisika, kimia, biologi. Itu ya, itu jurusan IPA. Kalau nanti jurusan IPS, ilmu pengetahuan sosial ya. Ilmu pengetahuan sosial ini nanti mengenai yang berkaitan dengan kewarganegaraan atau ketatanegaraan, kemudian mengenai ilmu sosial dan politik, kemudian ilmu ekonomi, kemudian ilmu yang ada kegiatannya, yang ada kaitannya dengan masalah kemasyarakatan. Jadi itulah yang harus saudara pilih nanti kalau saudara nanti mau memilih institusi, memilih sekolah atau memilih perguruan tinggi yang saudara minati. Jadi saya menyarankan supaya
rajinlah belajar, rajinlah menuntut ilmu, jangan buang-buang waktu selagi masih muda. Apalagi masih muda itu harus sering belajar, masih lagi anak-anak, masih remaja lagi, masih dewasa, belum berkeluarga, maka utamakan dulu sekolah nanti ya. Sesudah nanti sekolah bisa paling tidak, kalau bisa paling tidak S1 ya. Kalau bisa ya, tidak dipaksakan, karena tidak semua berbakat jadi sarjana. Ya, ada juga yang tidak punya kemampuan untuk jadi sarjana. Jadi maka dia harus ya sekolah, paling tidak kalau menurut saya paling tidak sekolah lanjutan atas lah ya, paling tidak sekolah lanjutan atas, supaya bisa nanti mencari pekerjaan yang bagus lah ya. Jangan nanti sekolah-sekolahan yang ini SD pun tak tamat misalnya ya, tak tamat sekolah, macam mana jadinya nanti itu ya, menjadi apa itu ya, kita nggak tahu. Tapi kalau punya gelar kesarjanaan S1 itu lebih bagus ya, karena nanti bisa melamar kerja di tempat-tempat yang lebih bagus, lebih strategis, lebih menjanjikan ya gajinya. Apalagi nanti kalau jadi dosen S2 ya. S1 nggak bisa jadi dosen, S1 itu jadi guru ya. Ya, syarat jadi guru sekarang ini minimal S1, guru SD, guru SMP, SMA. Minimal strata 1, S1. Kalau jadi dosen S2 ya. S2 jadi dosen. Kalau mau jadi dosen tapi profesor harus S3. Untuk profesor harus S3 ya. Jadi itulah kira-kira yang ingin saya sampaikan, supaya saudara-saudara sekalian maupun kalau ada yang punya anak, supaya berpikir bagaimana supaya anak itu maju. Dan saya sangat menyarankan bidang ilmu apapun yang saudara pilih, maka ilmu agama tetap harus dipelajari. Harus punya fondasi yang kuat mengenai ilmu agama, walaupun dia jadi dokter, walaupun dia jadi pengacara ya, sarjana hukum, walaupun nanti dia ahli ekonomi ya, sarjana ekonomi dan sebagainya, itu ilmu teknik misalnya insinyur. Tapi saya mengharapkan, saya menganjurkan supaya tetap belajar ilmu agama sebanyak-banyaknya, karena ilmu agama ini sangat penting ya, di samping untuk memperkuat fondasi kita untuk bisa mengamalkan, ya, untuk bisa melaksanakan ajaran agama Islam itu, tapi juga gunanya adalah untuk bisa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa sukses dalam hidup ini dengan belajar dan belajar. Sebagaimana bahwa ayat pertama ya, ayat pertama dalam Quran yang diturunkan pertama kali adalah ayat Iqra ya, surat Iqra. Jadi pertama-tama di ayat pertama, ayat 1 adalah Iqra, bacalah ya. Jadi kitab suci Al-Quran adalah suatu kitab yang mengutamakan kita harus membaca. Makanya ayat pertamanya yang diturunkan Allah adalah Iqra. Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Inilah yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenan kepada kita semua. Dan satu lagi, bahwa memang untuk menuntut ilmu kadang-kadang diperlukan biaya ya. Jadi orang-orang tua mudah-mudahan rela berusaha untuk menyekolahkan anaknya. Dan kalaupun misalnya kurang mampu, kalau bisa anak itu pintar, anak itu jago di kelas ya, di sekolah. Sebab nanti siswa-siswa atau mahasiswa yang memenuhi kriteria yang nilainya bagus, ada beasiswanya. Jadi beasiswa pun ada ya. Jadi kalau mau sekolah nggak ada biaya beasiswa. Tapi jangan pula nggak mau belajar. Kalau nggak mau belajar, maka tentu nggak akan dapat beasiswa.
Saya berpendapat bahwa kita ini tak ada yang bodoh. Yang bodoh, nggak ada. Yang ada itu adalah orang yang mau belajar. Kalau nggak mau belajar, jadi bodoh dia. Kalau rajin dia belajar, rajin belajar, saya yakin dia akan menjadi pintar. Jadi, rumusnya adalah kalau rajin belajar, maka akan menjadi orang pintar. Tapi kalau malas belajar, maka alamat akan menjadi orang yang bodoh. Inilah yang ingin saya sampaikan.